Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jack Maharja SDMT. Saya diberikan amanah sebagai dosen tetap oleh Ketua Yayasan Universitas Bina Lausan Aceh pada tahun 2020 dan mendapatkan asisten ahli pada tahun 2022, sudah mendapatkan posisi rektor pada tahun 2025. Khusus di Fakultas Teknik pada Universitas Bina Lausan Aceh, saya dipercayakan untuk membawa mata kuliah rekayasa lalu lintas. Sebelumnya, selain ilmu rekayasa lalu lintas, saya pernah membawa mata kuliah serupa yang masuk dalam kategori transportasi, seperti pelabuhan, rekayasa jalan raya, atau perkerasan jalan. Pada hari ini, saya akan mengenalkan mata kuliah rekayasa lalu lintas via global. Di pertemuan kelima, saya akan menyampaikan tentang bagaimana volume lalu lintas didapatkan pada sebuah segmen jalan untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Kedua, bagaimana cara penyampaian saya kepada mahasiswa nantinya untuk mencari lalu lintas harian, lalu lintas harian rata-rata, lalu lintas harian tahunan setelah diproyeksikan dengan presentasi pertumbuhan kendaraan di wilayah masing-masing atau wilayah tempat yang dikaji nanti. Setelah menyelesaikan lintas harian rata-rata, saya akan membawa ke materi lintas harian jam puncak atau peak hour factor, di mana lintas harian jam puncak ini diambil pada puncak-puncak kendaraan melakukan pergerakan secara serentak. Contohnya seperti pagi dari pergerakan dari jam 7 sampai jam 9. Semua pergerakan dari berbagai jenis kendaraan seperti sepeda motor, kendaraan ringan, truk, atau bus. Setelah mendapatkan nilai faktor-faktor jam puncak pada 3 indikator, pagi, siang, dan sore, kita akan mendapatkan nilai lalu lintas jam puncak pada segmen jalan yang kita akan teliti. Setelah mendapatkan lalu lintas jam puncak, kita akan menghitung mahasiswa akan menghitung kecepatan dan waktu tempuh dari kendaraan yang melintasi pada jalan tersebut. Setelah mendapatkan nilai waktu dari kedua rumus tersebut, yaitu kecepatan dan waktu tempuh, kita akan mendapatkan nilai BOK atau biaya operasional kendaraan dan nilai NW atau yang dinamakan nilai waktu. Setelah mendapatkan kedua nilai tersebut, mahasiswa akan bisa mendapatkan
atau mengkaji dengan analisis kelayakan transportasi pada analisis cash flow untuk mengeluarkan nilai BCR atau benefit cost ratio atau rasio biaya dan manfaat. Pembangunan boleh dilakukan jika nilai rasio biaya manfaatnya didapat lebih besar atau sama dengan 1. Pembangunan boleh dilakukan jika economic internal rate of return berjumlah positif. Dari ketiga analisis ini, kita akan bisa menentukan sebuah pembangunan layak atau tidak layaknya sebuah proyek pembangunan dibangun. Kemudian dalam kajian ini kita akan mengembangkan rekayasa lalu lintas ini pada ketiga analisis. Kita akan coba mengembangkan analisis tersebut dari hasil rekayasa lalu lintas yang kita dapat. Analisis yang bisa kita kaji untuk pertama adalah rekayasa lalu lintas dengan analisis customer surplus. Yang kedua adalah rekayasa lalu lintas dengan analisis producer surplus. Dan analisis yang ketiga, rekayasa lalu lintas dengan analisis sensitivitas. Pengembangan yang saya lakukan ini, yang untuk analisis pertama customer surplus telah terbit di sebuah buku yang dikeluarkan oleh penerbit Yayasan Destranta yang bisa dicek di Sinta atau Google dengan judul Studi Kelayakan Bisnis dalam Pembangunan Jalan. Kemudian untuk analisis yang kedua, producer surplus, saya juga telah mendapatkan rezeki untuk menerbitkan penelitian tersebut di sebuah jurnal Sinta 5, jurnal inovatif dengan judul Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Lawi Sigala-gala Sukadami dengan analisis producer surplus. Dan yang ketiga, jurnal saya tentang analisis sensitivitas juga telah terbit dengan judul Sensitivitas Analisis pada Jembatan Lawi Alas Pedesi yang dikeluarkan oleh jurnal Teras yang bisa diakses bebas atas nama Cik Maharja dengan judul Sensitivitas Kelayakan Ekonomi pada Jembatan Lawi Alas Pedesi. Kemudian berikutnya, dari buku yang pertama, saya telah mendapatkan hak kekayaan intelektual untuk penerbitan buku yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Destranta. Saya harapkan ketiga analisis ini berguna bagi bangsa dan negara, bagi komunitas teknik sipil, bagi kontraktor, konsultan, pengawas, terlebih untuk mahasiswa yang belum tahu atau belum mengerti arah langkahnya kemana. Ini akan menjadi sebuah kajian intelektual yang bisa mengembangkan atau meningkatkan perkembangan dari mata kuliah rekayasa lalu lintas.
Tujuannya terkait dengan tridharma perguruan tinggi yang berkaitan dengan pengajaran, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat. Berikutnya, setelah materi terselesaikan, saya menjelaskan di sini persepsional atau presentasi yang saya sampaikan untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT tahun 2023. Saya harap presentasi saya atau pengenalan diri saya bisa bermanfaat khususnya bagi saya atau bagi mahasiswa yang akan mengambil contoh-contoh analisis nantinya. Untuk presentasi pengenalan diri saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang dan kesehatannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ada yang timbul pertanyaan untuk materi sebelumnya? Sudah mengerti semua ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan materi kelima. Untuk pada hari ini kita akan kaji tentang volume lalu lintas. Pada rekayasa transportasi atau rekayasa lalu lintas, volume lalu lintas adalah sebuah data dasar untuk menyelesaikan sebuah rekayasa. Setelah kita mengambil volume lalu lintas, kita akan mendapatkan volume lalu lintas harian, volume lalu lintas per 15 menit, dan kita kumpulkan menjadi volume lalu lintas harian rata-rata. Setelah mendapatkan volume lalu lintas harian rata-rata, kita akan menjadikan data tersebut menjadi data peak Hall Factor atau PHF. Kalau di dalam bahasa Indonesianya faktor-faktor jam puncak. Di mana faktor-faktor jam puncak ini waktunya adalah dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi pada pagi hari, dan pukul 12 sampai pukul 14 pada siang hari, dan pukul 17 sampai pukul 19 pada sore hari. Jadi ada 3 titik untuk pengambilan peak Hall Factor atau faktor-faktor jam puncak. Ya. Kenapa dikatakan faktor jam puncak? Karena faktor jam puncak ini biasanya volume kendaraan meningkat, ya, karena diakibatkan sebuah pergerakan. Kalau tadi orang membutuhkan pergerakan dari rumah ke sekolah, dari rumah ke tingkat-tingkat pusat-pusat administrasi, dari rumah ke pusat-pusat pasar, dari rumah ke pusat-pusat yang lain, ya. Begitu juga siang hari. Siang hari biasanya mereka juga melakukan pergerakan dalam keadaan jam istirahat, ya. Ada yang melakukan pergerakan dari tempat kerja pulang ke rumah, ada yang melakukan
pergerakan dari pusat pasar ke tempat makan atau rumah-rumah makan, ya. Itu yang dimaksudkan PHF. Setelah kita mendapatkan nilai PHF, baru kita bisa untuk menentukan kecepatan dan waktu tempuh para pengguna jalan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kecepatan rata-rata normal yang mereka lakukan dalam pergerakan di jalan raya. Setelah mendapatkan nilai kecepatan dalam waktu tempuh, baru kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas ini ke berbagai analisis. Contohnya analisis consumer surplus, atau analisis producer surplus, atau analisis sensitivitas. Ya, kita kupas pada hari ini adalah analisis, salah satunya ya, consumer surplus. Analisis consumer surplus adalah sebuah analisis di mana pengguna jalan bersedia membayar, ya, bersedia membayar untuk melakukan pada pergerakan pada titik tertentu, seumpama pada jalan tol, ya, mereka bersedia membayar kan di pintu tol demi kelancaran lalu lintas. Jadi intinya di situ menghindari hambatan untuk mencapai titik tujuan. Oke. Dalam analisis consumer surplus, data awal yang harus kita kumpulkan adalah data volume lalu lintas untuk mencari lintas harian rata-rata dan dikalikan persentase pertumbuhan penduduk yang kita dapatkan dari Dinas Perhubungan wilayah masing-masing. Setelah dapat persentasenya, maka nilai kendaraan per tahun bisa kita asumsi di lintas harian rata-rata. Untuk apa? Rumus persentase lintas harian rata-rata akan bisa digunakan pada analisis cash flow. Analisis cash flow adalah sebuah analisis yang mengkaji 3 intisari kelayakan sekaligus. Bisa menghitung BCR, ya, BCR, bisa menghitung NPV, dan bisa menghitung EIRR. Ketiga indikator ini adalah indikator sebuah kelayakan. Jika ketiga indikator ini telah dilewati dalam sebuah rekayasa, maka Anda bisa menentukan layak atau tidak layaknya sebuah proyek jika dibangun. Ya. Syaratnya bagaimana? Syarat BCR wajib lebih besar atau sama dengan 1 kalau tingkat wilayah Indonesia. Jika di Eropa lebih besar atau sama dengan 3, baru boleh melakukan pembangunan. Ya. Kemudian syarat NPP wajib positif nilainya. Jika negatif bagaimana? Proyek dipertimbangkan. Ya. Jika EIRR bagaimana? Jika negatif dipertimbangkan, jika positif proyek bisa dilaksanakan. Jadi intinya kajian kelayakan ini adalah menentukan layak atau tidak layaknya sebuah proyek untuk dibangun.
Jadi begitu kalian menguasai analisis ini, kalian bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Pembangunan mana yang lebih diprioritaskan? Pembangunan mana yang lebih menguntungkan? Pembangunan mana yang bisa mengembalikan modal dalam tahun N rencana yang dimaksud? Oke? Sejauh ini ada yang mau bertanya? Bebas? Saya Pak. Silakan. Itu kan tadi ada penyebutan BCR, Ya. NPV dan EIRR. Ah. Itu masing-masing punya kepanjangan atau? Oh iya, lupa saya. Oke. Yang BCR itu benefit cost ratio. Yang NPV net present value. Yang EIRR economic internal rate of return. Oke ya. Baik. Untuk perhitungan ketiga analisis ini bisa kita mulai dari pengambilan volume lalu lintas, kemudian kita arahkan ke lintas harian rata-rata. Lintas harian rata-rata nanti bisa kita kalkulasikan untuk setiap tahunnya, contoh 2025, 2026, 2027 dan ke tahun berikutnya atau tahun N dengan persentase pertumbuhan penduduk. Yang didapatkan dari Dinas Perhubungan pada wilayah-wilayah yang kita kaji. Setelah mendapatkan ini, kita bisa kalkulasikan di tahun 2025 untuk sepeda motor atau LC berapa kendaraan, untuk mobil pribadi atau LV light vehicle berapa kendaraan, untuk bus berapa kendaraan, untuk truk berapa kendaraan. Setelah mengkaji dengan perhitungan ini, kita akan mendapatkan semua nilai jenis kendaraan ini. Ya. Setelah mendapatkan ini, kita langsung masukkan nilainya ini ke BOK-NW. Ya. Saya jelaskan satu-satu. BOK adalah biaya operasional kendaraan dari titik 0 ke titik tujuan. BOK itu meliputi seluruh jenis yang kita keluarkan, baik nggak nampak atau nampak. Contoh, oli, minyak, keausan ban, ya, semua kita hitung di situ. Penting terkait dengan pengeluaran yang dikeluarkan seseorang dari titik 0 ke titik tujuan dinamakan BOK, biaya operasional kendaraan. Dan yang kedua adalah nilai waktu. Ya. Nilai waktu adalah nilai pengguna jalan melakukan pergerakan dari titik 0 ke titik tujuan. Ya. Bisa diistilahkan jika dia with project ini dengan project atau without project, tanpa proyek. Without project, nilai waktu dari titik A ke titik B adalah 20 menit. Without itu tanpa proyek, berarti belum dikaji proyek atau belum dibangun proyek. Mungkin gara-gara jalannya berlubang atau jalannya rusak
dari titik A ke titik B, perjalanan memakan waktu selama 20 menit. Tapi ketika WIT project berlaku setelah pembangunan, perjalanan dari titik A ke titik B didapati hanya 9 menit. Karena jalannya sudah lancar, halus dan tidak rusak. Ya, logikanya 20 menit dikurang 9 menit berarti total 11 menit. 11 menit itulah yang kita hitung sebagai nilai waktu atau NW. Ya, kita akan hitung nilai atau benefit yang kita dapatkan dari BOK dan nilai waktu itu bagaimana. Setelah mendapatkan dua perhitungan tersebut, nilai BOK sudah dapat, nilai waktu sudah dapat, kita masukkan ini ke tabel analisis. Kelayakan ekonomi pembangunan, ya. Maka hasilnya nanti didapat di sini adalah nilai kelayakan pembangunan. Dari yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan? Oh, izin lagi Pak. Ya, silakan. Sistem atau cara kerja pengamatannya itu bagaimana Pak? Cara pengamatannya? Iya Pak. Observasi, pengamatan langsung, melakukan survei di satu titik. Maksudnya dia tuh menghitung satu persatu kendaraan itu atau gimana? Ya, di survei itu kita menghitung kendaraan yang lewat, jenis kendaraannya ditentukan. Kalau lewat MC atau motorcycle, sepeda motor kalau bahasa kita, berapa lewat satu, garis satu, lewat dua, garis dua. Kendaraan lewat satu, garis satu, sudah ada tabel surveinya ya. Tabel surveinya bisa di-download di lembar survei pencacah. Ya, Permen PUPR. Ketik aja nanti di Google lembar survei pencacah. Ya, keluar di situ nanti tabelnya, ada gambar sepeda motor, mobil, truk, bus. Di situ Anda tinggal garis-garis sudah 5 palang, garis-garis sudah 5 palang. Ya, itu yang saya maksud tadi volume lalu lintas harian. Selain ya apa? Ada yang mau nanya lagi? Udah ya? Oke, saya akhiri. Mungkin materi ini bisa bermanfaat. Tolong diulang-ulang di rumah sebagai sebuah kajian dan analisis yang bisa kalian kembangkan suatu saat nantinya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.